Mari kita melanjutkan. Selamat siang. Tapi sesuai dengan waktu apa ya, dan kapan tempat kalian melihat video ini. Disesuaikan aja ya guys. Jadi, mari kita bercerita. Ada nggak di antara kalian yang sama kayak saya? Ada nggak ya? Mau saya tanya. Ada tidak di antara kalian yang sama kayak saya? Jadi gini, saya sejak lahir di dunia ini, saya itu selalu kayak kalau ada keluarga terdekat saya yang mau meninggal, biasanya saya udah dapat kayak mimpi gitu. Dan mimpi ini baru sekarang ini baru saya menyadari, dan maksudnya kayak saya baru kayak gimana begitu, maksudnya kepikir kan, baru sekarang ini saya baru berpikir tentang itu. Karena pertama kali opa saya meninggal itu orang yang terdekat saya, yang paling menyayangi saya sangat luar biasa. Waktu itu saya SMP, entahlah kelas 1, 2, atau 3, saya lupa, kayaknya kelas 3 atau kelas 2 ya, opanya saya meninggal. Dan saat itu kami berada di kota Timika dan opa di Maluku, jadi tidak bisa untuk ke sana untuk melihat opa. Tapi sebelum opa meninggal, saya itu sudah dapat mimpi-mimpi yang kayak opa saya mau naik ke, saya mimpi pertama itu opa mau naik ke rumah, salah satu rumah, tangganya tinggi sekali. Terus saya mau ikut opa, tapi opa bilang tidak, kamu tinggal, opa sendiri. Naiklah ke atas, terus dikasih gini-gini saya. Terus semua memori waktu saya masih kecil bersama almarhum itu terputar-putar di otak ini, terputar-putar, diingat-ingat terus sampai mimpi-mimpi pun ke bawah gitu, ingat semuanya. Itu saat opa mau meninggal. Dan tidak selang lama, tidak beberapa lama, opa sakit, lalu akhirnya meninggal dunia. Terus next, waktu oma saya juga mau meninggal, juga sama kejadian waktu kecil, masa lalu yang baiknya, tidak baiknya, semua kebaikan almarhumah, semuanya itu terputar lagi, teringat lagi. Dan saya waktu oma mau meninggal itu, saya mimpi opa datang, opa ajak oma untuk sama-sama ikut ke rumah baru itu. Di situ saya menangis juga, saya kayak pengen ikut, tapi opa sama oma bilang tidak, kamu tinggal di situ, nggak boleh ikut. Terus tiba-tiba saya kaget bangun. Itu benar-benar masih ada di dalam ingatan ini, dan saya masih ingat dengan sangat jelas. Semua memori itu terputar, semua diingat-ingat. And then waktu saya punya om mau meninggal, om kandung yang sangat sayang saya, sangat dekat dengan saya, dan puji Tuhan sama almarhum itu semua keinginan saya pun almarhum itu kasih. Dan bahkan sempat sebelum almarhum meninggal, almarhum sempat sekali datang ke Timika. Lalu saya ada hamil anak kedua, anak pertama sih ada. Terus omnya saya ulang tahun, om saya chat saya gini, hari ini ayah ulang tahun, karena saya biasa panggil om saya itu ayah. Jadi om chat dengan, hari ini ayah ulang tahun, jadi kok kamu, kalau orang Papua bilang kok tuh kamu, kok ada uang berapa, kasih ayah supaya ayah pegang, dengan kau bikin makan untuk ayah hari ini, mungkin ini hari terakhir kau bikin untuk ayah makan. Terus di situ pas saya baca chat itu, saya menangis kan, langsung menangis, benar-benar menangis. Saya bilang, iya, ayah datang sudah, bapak datang sudah, saya ada uang ini, ada 50.000, terapa nanti ayah pegang saja.
Ini anak-anak bapak juga belum pulang kerja, dia juga belum gajian, cuman ada 50.000 ini. Nanti saya masak nasi sama sayur, karena kita cuma ada sayur. Nah saya bikin baru ayam makan. Sudah tidak berapa menit kemudian almarhum datang. Terus saya masak selesai, adik perempuan yang saya baru dia tidak ada di rumah. Maksudnya dia ada tapi dia tidak mau keluar untuk lihat om ini. Terus om tanya, yang lain di mana? Saya bilang, Cinta dia ada di atas, dia tidak mau keluar. Sudah bilang, om dia bilang, ya dia marah-marah begitu, tapi ya udahlah. Akhirnya sudah om makan selesai, om bilang, kata, kok punya laki pulang jam berapa? Saya bilang, kadang malam, kadang juga jam 3. Kalau dia overtime berarti dia pulang malam. Kalau terada berarti pulang jam 3, dia pulang. Langsung Pace bilang, kata, nanti malam baru datang untuk minum kopi. Sudah, karena malam Pace mau datang, jadi sudah di situ. Itu mama lagi ada di tempat tugas. Mama di tempat tugas, bapak sudah tahu di mana. Akhirnya langsung om dia bilang, ya nanti malam baru Anto balik. Nah bilang begitu, jadi sudah saya pas malam saya masak untuk ini. Begini om dia datang jam 7 atau jam 8 malam. Om dia datang sudah duduk, saya bikin kopi kan biasa di waktu di Tual sana. Saya ingat itu om kopi tuh om dia gelas satu. Nah di situ saya ambil gelas satu, yang gelas besar, gelas tinggi. Terus saya bikin kasih om dia. Begini om dia bagi 2 kopi tuh. Om dia bagi 2 kopi sama anak-anak bapak. Berarti om bilang gini, ayah tidak bisa minum kopi banyak begini. Terus saya sengaja bilang, biasanya juga ayah minum kopi banyak-banyak, mau masa tidak bisa minum kopi banyak begitu. Bilang, iya tidak apa-apa, bagi 2 supaya nanti kau punya laki deh ingat-ingat ayah toh. Kan jarang-jarang begini, mungkin terakhir kah. Kayak saya merinding langsung diomong kayak gitu, saya merinding langsung, tidak ada orang cuman saya. Terus om dia duduk gendong sama anak perempuan, duduk gendong papa sama anak perempuan. Waktu itu masih kecil, 1 tahun ke 2 tahun nih, 3 tahun kayak 2 tahun 3 tahun ya. Duduk gendong sama anak, sudah gendong di situ. Jadi pas om dia jalan pulang, dia bilang nanti kata berapa mau 2 hari ke 3 hari lalu mau pulang ke ini. Jadi nanti kalau om berangkat nanti datang lihat om. Om bilang begitu. Karena om dia tidak tinggal di kita, tinggal di saudara perempuan, di kakak perempuan satu, kakak sepupu. Sedangkan mama ini kalau mama tuh adalah saudara pertamanya. Jadi begitu. Akhirnya sudah om pulang. Tapi om punya jarak pulang dengan kejadian itu kayaknya 1 bulan. Terus om polisi dong salah tembak om. Ya om dia meninggal. Itu kayak benar-benar yang saya kaget. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu kayak tanda begitu, kayak bagaimana nih. Sudah, tolong lanjut. Akhirnya gitu om dia meninggal. Waktu om meninggal juga tong tidak bisa pergi waktu penguburan tidak bisa pergi. Terus sudah saya punya adik laki-laki. Kita lanjut lagi ya. Saya punya adik laki-laki. Ada laki-laki yang dia paling sayang saya, dia paling luar biasa. Ini fotonya. Itu
Nah, siapa adik laki-laki itu almarhum, dia itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya sangat bangga, dan sampai hari ini pun saya belum ikhlas dengan dia punya kepergian, belum ikhlas. Bahkan kadang kalau saya ingat dia tuh saya menangis karena benar-benar belum ikhlas, kayak kayak karena bukan sakit, bukan apa, tapi bahkan kematiannya tuh pun masih penuh tanda tanya. Jadi kayak benar-benar yang tidak ikhlas dengan dia punya kepergian. Belum ikhlas, benar-benar belum ikhlas. Apalagi kalau saya punya trauma terbesar itu kalau setiap kali lewat depan rumah sakit, kamar mayat, dan ada ambulans, itu saya pasti akan langsung menangis di situ. Memang kayak kadang saya macam kalau kendaraan pas ambulans lewat, terus kendaraan yang